Ya, kasus maklar perkara yang melibatkan pensiunan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar serta temuan barang bukti senilai hampir 1 triliun rupiah dan 51 kilogram emas dalam bentuk batangan membuat geger. Kasus ini didorong untuk diusut tuntas dan menjadi momentum untuk memberantas praktek mafia peradilan. Kita akan membahasnya kali ini bersama dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus. Sore. Sehat selalu, Prof, ya. Dari waktu ke waktu kita sudah sangat sering sebenarnya membahas tentang mafia peradilan, maklar kasus. Tapi boleh nggak saya tanya dulu nih, Prof, sebelum bicara tentang solusi untuk mengatasi seperti ini di Mahkamah Agung ya. Prof Gayus kan dari tahun 2011 sampai 2018, Prof Gayus. Sementara kalau kasus Rikar ini kan kita lihat dia sudah mengaku ini menjadi maklar kasus penghubung untuk penuntasan perkara dari tahun 2012. Prof Gayus pernah dengar nggak nama Rikar ini memang sering menjadi penghubung atau ditemuin atau menjadi buah bibir di dalam Mahkamah Agung, Prof? Karena Pak Rikar ini kan ada di wilayah kesekjenan, ya. Sementara saya masuk di wilayah Hakim Agung. Jadi memang tidak ada komunikasi langsung. Tapi saya tahu dan saya kenal. Nah, kalau diberitakan seperti ini, maka yang bersangkutan sekarang sudah tidak lagi menjadi pejabat di sana. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan, MA itu memiliki satu maklumat yang disebut maklumat nomor 1 tahun 2017. Di sini dengan jelas ditegaskan di beberapa pasalnya, bahwa kalau terjadi hal-hal seperti ini, pelanggaran-pelanggaran hukum oleh hakim atau oleh aparatur, itu berjenjang sampai dengan pimpinan. Kalau di MA, kalau di PN atau PT ya sampai kepada pimpinan paling atas, itu ketua atau wakil ketua PN atau PT. Jadi ini jelas. Oleh karena itu kalau upaya Mahkamah Agung ingin menelusuri hal ini ya sangat tepat ya. Artinya bisa saja ditelusuri. Tapi kan kalau waktu itu ketuanya bukan yang baru dilantik kemarin. Ini ketuanya yang lalu masih ketua yang lama ini. Nah tentunya ketua yang menjabat ketika itu sampai dengan tingkatan itu ya perlu diperiksa memang. Kalau maklumat nomor 1 tahun 2017 ini digunakan. Ya, Prof Gayus, ini kan kita lihat pengakuan dari Rikar ya, dan sangat mengejutkan ketika di rumahnya didapati uang senilai hampir 1 triliun, tepatnya kurang lebih 920 miliar rupiah. Lalu ada emas batangan lagi ini, Prof. Ini luar biasa sekali, 51 kilogram. Artinya dia timbun harta di situ, dan ini merupakan hasil dari kerjanya sebagai maklar kasus, Prof Gayus. Dari tahun 2012 sampai dia pensiun 2022 kemarin, sementara diduga dari 2022 sampai 2024 masih sering menjadi penghubung. Apakah nama ini atau selama Anda di sana, kita ingin tahu pengalaman Prof Gayus dulu di sana. Apakah memang kasak kusuk seperti ini itu sayup-sayup pernah terdengar, Prof Gayus? Tentu saya tidak mendengar langsung nama yang disebutkan ini, tetapi kalau potensinya ada, tidak hanya pejabat di sana, saya sering kemukakan juru parkir saja berpotensi untuk menjadi perantara kalau mungkin pemilik mobilnya Hakim Agung, sangat berpotensi dan ini terjadi di mana-mana. Kalau saya ditanya apakah ini angka yang besar, saya pikir cukup besar. Tetapi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu di atas 10.000 setiap tahun. Maknanya apa? Jadi sebanyak itulah potensi-potensi yang bisa terjadi. Jadi tadi saya akan berpikir untuk mengusutnya itu tentu berbagai cara ya, secara undang-undang dan telah berlaku. Misalnya diberikan satu solusi untuk JC, Justice Collaborator, yang bisa membuka semua persoalan, tetapi dengan imbangan bahwa yang bersangkutan diberikan perlakuan yang lebih baik, kemudian diberikan hukuman yang lebih ringan, maka akan terbongkar semuanya dan itu kewajiban untuk menjadi JC. Ini pandangan saya, karena saya mempunyai perkiraan memang tidak ini saja. Orangnya maupun perkaranya itu kan saya katakan belasan ribu itu setiap tahun. Saya di sana ini menurut data saya simpan itu saya 1.500 perkara selama 7 tahun. Nah, artinya apa? Sebanyak itulah yang berpotensi untuk dijadikan transaksi. Ini tidak cuma di Mahkamah Agung, di PN-PN juga begitu.
Hari ini kita mendengar masyarakat mengatakan pengadilan itu sebuah tempat transaksional, ya. Oh. Hakim itu dengan kependekan hubungi apa memenang itu memang terjadi. Nah, ini adalah solusi. Saya mengharapkan dengan ketua MA yang baru ini, yang Pak Sunarto, kemudian dengan presiden yang baru, ini akan lebih efektif untuk bagaimana menangani ini. Ini bukan hal baru ya, ini momentum bukan bagi pandangan saya. Bagaimana ada pemenangan di dunia peradilan dengan peristiwa ini. Ya, Prof Gayus, tadi kita juga agak tanda kutip ngeri gitu ya ketika mendengar gambaran potensi makelar kasus seperti ini. Bahkan Anda sebut tadi juru parkir pun bisa menjadi penghubung begitu ya. Nah, sebenarnya bisa Anda gambarkan nggak, Prof, ketika Anda pernah berada di sana itu, kan tadi Anda cerita bahwa Pak Rikar ini kan posisinya di bawah kesekjenan atau sekretariat lah kurang lebih ya. Artinya kan jauh sekali dengan Hakim Agung pastinya. Berarti kalau ini sampai pernah berjalan dari 2012 sampai dengan 2022 bahkan diduga sampai 2024 ini masih setelah pensiun juga masih bisa beroperasi. Artinya ada penghubung-penghubung lainnya setelah dari Rikar misalnya lewat siapa lagi, seorang yang lain, oknum yang lain lagi di dalam Mahkamah Agung itu. Artinya memang benar-benar ini banyak nama yang akan kemungkinan terlibat ya, Prof Gayus? Kalau menggunakan mekanisme JC atau Justice Collaborator itu ya sangat mungkin ya, karena seorang JC harus membuka semua urusan. Ini kan mekanisme yang sistem yang digunakan di Amerika, belum terlalu lama ini, mungkin baru 20 tahunan sistem ini, tapi efektif. Artinya memang kalau saya katakan seorang juru parkir saja dimungkinkan untuk bisa menjadi perantara. Itu sangat rasional ya, karena perkara terlalu banyak, kemudian sekian ribu tadi, kemudian semua orang ingin ikut serta. Advokat juga tentu banyak. Itu pandangan saya. Jadi bukan saja orang dalam, orang luar juga ingin melibatkan diri untuk menikmati jalannya perkara ini dengan berbagai macam keinginan. Jadi ini hal yang tidak terlampau aneh bagi saya di dunia peradilan yang memang sudah carut marut sampai hari ini. Saya pribadi pernah mengusulkan beberapa sistem bagaimana membenahi ini. Misalnya dengan evaluasi Hakim Agung, evaluasi setiap lembaga itu ketua dan wakil ketua. Dia nanti bisa memotivasi kalau dia baik dan terpilih untuk lanjut. Seperti itu. Ya, Prof Gayus, dan mungkin teman-teman produser bisa munculkan grafis tadi gambar antara pengacara Lisa Rahmat dengan siapa namanya penghubung itu Zarov Rikar ya, Zarov Rikar. Coba kita lihat ya. Ini dalam konteks kasus Ronald Tanur ya. Ini satu kasus saya ambil, Prof ya. Lisa ini merupakan pengacara Ronald Tanur. Kita tahu Ronald Tanur ini anak siapa gitulah. Paling tidak ada seseorang yang berpengaruh di sana. Tapi menghubungi Zarov Rikar. Artinya ini seperti sudah rahasia umum begitu kalau mungkin saja nih ya. Secara analisis mungkin saja ini seperti rahasia umum. Kalau mau di Mahkamah Agung lewatnya orang ini. Jadi Lisa ini langsung menghubungi Zarov Rikar nih, Prof. Artinya memang nama ini sebenarnya bukan ditemukan, bisa saja bukan ditemukan dengan tanya kanan kiri dan melakukan penelitian yang lebih jauh, tapi sudah tahu kalau mau menghubungi tentang putusan di MA lewat Zarov Rikar dulu, karena nanti Zarov Rikar yang akan jalan nih kemana-mana begitu. Nah, saya ingin tahu pengalaman Anda, Prof. Anda sempat dilobi tidak dulu? Bukan saya mengatakan oleh siapapun, bahwa sempat dilobi tidak? spekulasi seperti itu tentu tidak bisa ini ya, harus dibuktikan ya, tidak serta-merta bisa. Karena saya katakan jangankan pejabat bagi satu bagian di Mahkamah Agung, juru parkir pun bisa. Artinya apa? Artinya kemungkinan itu selalu ada. Nah, saya sebut advokat tadi, ternyata juga memang ini ada advokat ya, tapi kan di tingkat PN juga sama. Jadi tidak usah advokat merasa tidak terlibat ya, itu satu keadaan yang real. Jadi ini masih ada satu pembenahan secara menyeluruh, harus terintegrasi, karena pihaknya pun juga disebut secara teoretik ada integrated criminal justice system. Ini sudah dimulai dari bawah ya, jadi sejak penyidikan, sejak penuntutan, sejak pemeriksaan, itu semua sudah berjalan. Ini masih perlu satu metode yang baik ya, presiden yang baru dan ketua Mahkamah Agung, ketua DPR, ada 3 lembaga kekuasaan di negara itu harus serentak ini dan segera sebelum terjadi
satu luapan marah masyarakat dengan straight justice. Mereka akan menjadi satu menu keadilan di jalanan. Ini berbahaya. Di banyak negara yang sudah mulai jenuh dengan situasi peradilan yang seperti kita hari ini, akan terjadi itu keadilan jalanan. Ini berbahaya buat semua orang. Oke, Prof, sekarang kita masuk dari usulan Anda yang memang sangat menarik dan ini diusulkan oleh beberapa pegiat anti korupsi juga ya. Justice kolaborator tadi Anda menyampaikan, ada yang menyampaikan juga ini momentum untuk membubarkan mafia peradilan dengan cara menjadikan Zarov Rikar ini sebagai whistleblower. Pertanyaan begini, Prof. Biasanya kasus-kasus yang juga datang sampai ke Mahkamah Agung itu kasus-kasus yang melibatkan nama-nama besar. Kita cuplik tadi pernyataan salah satu mantan hakim ya, Kang Asep begitu, yang jika mau lihat ke belakang ada nama-nama besar menarik dan akhirnya lolos atau hukumannya ringan. Apakah mungkin keberanian itu akan ada ketika ini sudah menyangkut nama-nama yang jauh lebih besar, Prof. Gayus? Akan buka suarakah Zarov Rikar ini ketika uang yang sudah terkumpul hampir 1 triliun ini di rumahnya begitu, lalu dia sekarang diharapkan bisa bernyanyi menjadi justice kolaborator atau whistleblower misalnya? Sangat mungkin, karena saya tadi katakan bahwa terlalu banyak kalau mau diindikasikan siapa saja yang terlibat dari pihak luar maupun hakim agungnya atau hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Ini sangat-sangat terbuka ya, transaksionalnya juga jelas. Beritanya di mana-mana, hanya rakyat belum berani dengan satu tindakan yang saya khawatirkan, yaitu street justice. Mereka akan ke jalanan untuk persoalan hal ini, tidak puas. Ini yang saya khawatirkan, dan ini berindikasi kalau sudah sampai titik kulminasi kekecewaan oleh peradilan, itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, tentu kita tidak kasuistis ini saja. Mari bagaimana membenahi ini dengan satu metode-metode yang bisa dilakukan oleh seorang kepala negara. Kepala negara tidak boleh mencampuri soal lembaga yang lain, peradilan. Tetapi yang tidak mencampuri adalah ketika teknis yuridis. Tapi kalau kelembagaan, keadaan, saya berpikir seorang kepala negara dapat melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pengusutan, untuk melakukan satu kegiatan agar terjadi perbaikan sehingga wajah peradilan di Indonesia itu bisa kembali dapat dihormati. Perlu tidak afirmasi langsung pernyataan keluar dari pemerintahan saat ini misalnya Prof. Gayus, misalnya mungkin lewat Menko Hukumnya atau Menteri Hukumnya langsung juga yang kemudian berbicara, karena ini persoalan serius dan sangat menampar dunia hukum di tanah air kan Prof. Gayus ya? Betul sekali, tapi cuatan itu, ungkapan itu tidak cukup kalau tidak diberikan solusi. Solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, dalam hal bukan mencampuri urusannya, tapi membangun sistemnya. Walaupun hakim-hakim itu kami semua diangkat oleh presiden. Jadi kami itu diangkat oleh presiden yang menugaskan kami di tempat-tempat tugas sebagai hakim. Nah, tetapi bukan berarti boleh mencampuri urusan hakim di bidang teknis yuridis. Oleh karena perlu, kalau bertanya apakah ada 3 kekuasaan, yaitu DPR, kemudian eksekutif, kemudian yudikatif atau Mahkamah Agung ini. Ketiga kekuasaan negara ini perlu bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. DPR juga diwajibkan, Komisi Hukum dan komisi-komisi terkait, kemudian Presiden sebagai kepala negara dan Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Agung ikut merembukan solusi apa yang bisa diambil. Kalau hanya mencuatkan masalahnya tentu tidak akan banyak artinya, kecuali solusi yang akan digunakan untuk mengatasi ini. Prof. Gayus, kita mendengar juga pernyataan dari pegiat anti korupsi yang menyatakan setelah uang ini disita milik Zarov Rikar yang tentu merupakan disebutkan sebagai maklar kasus gitu, maka dia harus melakukan pembuktian terbalik. Nah, ketika pembuktian terbalik inilah momentum juga, misalnya dia mau menjadi JC atau tidak begitu ya, bersedia mengajukan JC atau tidak, karena uang-uang itu akan harus dia buktikan berasal dari mana saja, begitu Prof. Itu bisa menjadi pintu masuk yang bagus juga, Prof. Ada 2 pilihan. Kalau kita mau menggunakan pembuktian terbalik, burden of proof ya, shifting dari Amerika nih. Orang sering menyebut satu bentuk proses
settle the burden of proof ini. Pembuktian semestinya oleh jaksa, ini dibalik oleh tersangka atau terdakwa. Tapi lebih efektif kalau dengan baik-baik dia mau menceritakan, yaitu dengan imbalan, perlakuan yang lebih baik, kemudian pengurangan hukuman, seperti yang terjadi di beberapa kasus pidana pembunuhan, juga seperti itu. Jadi artinya sudah ada metode-metode untuk menggunakan bagaimana itu terungkap dengan luas. Tetapi kalau dengan beban terbalik harus yang bersangkutan yang menceritakan, tentu ini akan tidak keluar dari hati sanubarinya untuk memperbaiki satu sistem peradilan. Diminta yang bersangkutan dengan rela, tentunya dengan imbalan, mungkin pengurangan hukuman, mungkin perlakuan yang lebih baik, itu akan terbongkar sampai ke akar-akarnya kalau ini dicontoh dari Amerika Serikat tentang tipikor. Itu pandangan saya. Tetapi ada pandangan lain, potensi untuk melakukan tindakan seperti di kalangan hakim-hakim dari MA maupun ke bawahnya, itu mesti ada satu konsep baru yang membatasi masa jabatan. Ini pandangan saya. Saya akan konkret mengatakan 5 tahunan. Hakim di tingkat PN, PT maupun mahkamah itu cukup 5 tahunan. Kalau bagus bertahan, kalau tidak ditempatkan ke tempat lain sebagai penugasan. Seperti itu pandangan saya. Jadi periodik 5 tahunan karena hakim ad hoc juga 5 tahunan. Ini artinya mengurangi potensi untuk yang bersangkutan, memperkecil ya peluang untuk penyelewengan. Betul. Baik, Prof. Semoga solusi ini juga didengarkan oleh nanti pengambil keputusan dan kebijakan ya. Tentu saja Prof. Gayus, walaupun kita lihat juga kasus yang mungkin sejenis atau MA pernah juga menjadi sorotan di saat kasus Nur Hadi dan lain sebagainya. Saya kira mungkin perlu ada evaluasi yang memang mendalam sekali terkait dengan MA dan tentu saja bagaimana berdiri tegaknya dunia hukum di tanah air. Kita harapkan kasus ini benar-benar menjadi momentum untuk membongkar mafia peradilan, tidak ada lagi ke depan dan tidak sekedar menguap saja nih setelah rame-rame kita bicarakan hari ini ya Prof. Terima kasih atas waktunya Prof. Gayus telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.